warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka wa yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Majelis sidang jamaah Jumat yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah bukan karena takut mati, karena mati di Mekah akan mempercepat merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau hijrah ke Madinah bukan juga dalam rangka karena takut kehilangan kekuasaannya. Beliau hijrah ke Madinah bukan karena takut kehilangan pendukung. Dan beliau hijrah ke Madinah bukan dalam rangka untuk mempertahankan hegemoni ekonomi dan kekuasaannya. Tapi beliau hijrah ke Madinah dalam rangka suaka iman, suaka generasi, dan suaka Quran. Tentu bagi umat Islam, setiap tahun baru Islam adalah kekuatan super dahsyat untuk lahirnya pribadi-pribadi yang hebat. Setiap tahun baru Islam adalah merupakan sarana yang paling empuk dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun baru hijrah, maka kita senantiasa ada kesiapan untuk melakukan revolusi. Revolusi yang dimaksudkan adalah revolusi syahadat atau revolusi iman. Setiap tahun baru hijrah adalah merupakan sarana yang paling efektif untuk merakit ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Dan setiap tahun baru hijrah adalah arah penentuan kiblat kepemimpinan dalam Islam itu sendiri. Bagaimana tidak, di sebuah parlemen Darun Nadawah ketika diadakan pertemuan bagaimana cara untuk menutup gerap langkah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin hari semakin banyak yang menyatakan dirinya
mengikuti Allah dan Rasulnya, semakin hari pertambahan umat Islam juga semakin terasa adanya. Oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk para petingginya, kalau begini nih jalan ceritanya, maka kelompok kita atau keluarga kita semuanya akan berlomba-lomba masuk dalam Islam. Maka diadakanlah pertemuan dalam sebuah parlemen Darun Nadawah untuk bisa menutup peluang demi peluang yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang dekat dan menyatakan diri hanya bertuhankan Allah dan merasulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pertemuan itu beberapa hal ditawarkan untuk bagaimana supaya dakwah Rasul tidak diterima secara penuh oleh kelompok-kelompok yang memang tidak senang kepada Rasulullah atau ajaran Islam ini. Maka yang pertama ditawarkan, bagaimana kalau Muhammad dipenjarakan saja. Ternyata pendapat ini ditolak, bahwa kalau Muhammad dipenjarakan, tentu orang-orang di sekitar kita akan semakin simpati, apatah lagi lebih awal menyatakan diri masuk Islam. Maka pendapat ini ditolak. Kemudian ditawarkan lagi, bagaimana kalau Muhammad kita deportasikan saja, kita buang jauh-jauh. Ternyata pendapat ini ditolak. Sebab kalau Muhammad kita buang jauh-jauh, maka ini akan melahirkan chaos yang berkepanjangan. Dan orang bukan membenci Muhammad, justru mencintai dan membenci kita. Dan yang ketiga, opsi yang ketiga ditawarkan, bagaimana kalau kita kumpulkan para pemuda-pemuda tangguh yang ada di Mekah ini, kemudian iming-iming harta benda kita berikan, istri-istri cantik akan kita berikan kepada mereka. Ternyata opsi diterima adalah Muhammad harus dibunuh. Ketika mereka sudah menyepakati bahwa Muhammad harus dibunuh, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Dan ini ayat merupakan kekuatan buat kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah, termasuk di negeri yang kita cintai ini. Selalu ada saja jalannya untuk menghadapi kezaliman, untuk menghadapi makar-makar mereka. Ada saja jalannya, dan itu sudah merupakan sejarah yang sudah berulang-ulang dan pernah dialami oleh para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ayatnya. Wa yamkuru bikal ladina kafaru lisbituka wa yaqtuluka yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi apa yang mereka lakukan atau rencana yang mereka lakukan, baik berupa penangkapan, baik berupa pemenjaraan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pengusiran, maka Allah justru sampaikan kepada Muhammad bahwa engkau harus bersiap-siap meninggalkan kota Mekah, karena mereka akan melakukan makar kepadamu. Maka tentu Muhammad diberikan pilihan yang tepat. Kira-kira bagaimana cara berangkatnya? Siapa yang menemani ketika akan berangkat ke Madinah, dan siapa pula akan menggantikan di tempat tidur beliau? Seperti inilah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan pemimpinnya. Maka ketika para sahabat-sahabat
saudara hijrah ke Madinah yang dimulai dari Abu Salamah yang rela meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, dan Abu Salamah rela meninggalkan istri dan anaknya hanya karena ingin menyelamatkan akidahnya. Termasuk Abdurrahman bin Auf ketika akan hijrah ke Madinah, hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah karena beliau akan hijrah ke Madinah, dan orang-orang kafir Quraisy dan para petingginya menyatakan bahwa bukankah wahai Abdurrahman, kamu bisa kaya di kota Mekah ini karena dukungan saya, tiba-tiba kamu meninggalkan kami ini. Maka disepakatilah bahwa Abdurrahman bin Auf bisa hijrah ke Madinah dengan catatan tidak boleh membawa hartanya sama sekali. Karena ini desakan iman, Abdurrahman bin Auf mengatakan, tidak ada masalah, ambillah seluruh hartaku asal aku bisa beribadah secara benar kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Yang terang-terangan menyatakan ketika akan hijrah ke Madinah adalah Umar bin Khattab. Beliau justru mengumumkan kepada para petinggi kafir Quraisy kota Mekah. Beliau mengatakan bahwa besok Umar mau ke Madinah. Siapa yang mau janda istrinya, anaknya jadi yatim, hadapi Umar, karena Umar bin Khattab besok akan berangkat ke Madinah. Tidak ada yang berani. Dan inilah di bangsa kita, karena kesadaran para tokoh-tokoh nasional terhadap kepemimpinan yang ada ini, maka muncullah yang dideklarasikan pada tanggal 7 kemarin adalah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini pun juga dibully habis-habisan, bahkan diancam. Tapi kan sebenarnya boleh aja kalau umat Islam menyadari bahwa memang ini akan berbahaya untuk kemaslahatan umat, kan boleh dinyatakan itu, dan itu dibenarkan. Tapi begitu ini terbentuk, ada lagi yang bentuk lain, ada lagi istilah kita, macam-macam yang terjadi. Tapi kalau memang ini dilakukan di dalam rangka untuk menyelamatkan, karena memang hijrah itu untuk menyelamatkan, insya Allah mudah-mudahan Jumat depan kita akan jelaskan mana-mana hijrah, sehingga kita yang berada dalamnya itu ada kekuatan untuk terus menerus melakukan perubahan. Perubahan dimaksudkan adalah revolusi iman, revolusi Quran. Maka Nabi kita Muhammad SAW memilih Abu Bakar untuk jangan tinggalkan Mekah dulu, termasuk Ali bin Abi Thalib. Maka dipilihlah Abu Bakar dan dipilihlah Ali bin Abi Thalib. Ketika para pemuda ini sudah siap dengan iming-iming harta yang begitu luar biasa, artinya kalau di Indonesia buzzer lah, influencer, itu yang sekarang dibiayai begitulah. Ini terjadi di bangsa kita ini. Para buzzer-buzzer yang seperti ini ada dari dulu, yang sudah ada. Menghantam kepribadian orang, macam-macam mereka lakukan dengan uang yang begitu besar. Walaupun sudah ada yang tobat, tapi lebih banyak tidak tobatnya. Menghina orang, ini terjadi. Bahkan sampai kepada tingkat pembunuhan. Jadi sudah ada dari dulu. Ketika malam sudah tiba, dan ketika Rasul juga bersiap-siap untuk berangkat di malam hari, dan para pemuda di luar juga sudah siap untuk melakukan pembunuhan kepada Rasul. Ketika malam sudah tiba, kenapa para pemuda ini justru tertidur semua? Tertidur semua. Kemudian Rasul pun meninggalkan dengan selamat. Ketika fajar
menyongsong. Kemudian para pemuda ini siuman dan terbang dari tidurnya. Justru mereka melakukan perdebatan. Jangan-jangan Muhammad sudah keluar. Coba intip. Nah, ternyata ketika diintip masih ada orang yang tidur di tempat tidur itu. Ketika mereka yakin bahwa Muhammad yang tidur di tempat tidur itu, maka pintu didobrak. Kemudian selimut ditarik, sisa pedang pukul satu kali. Dia menganggap Muhammad sudah mati. Ternyata mereka tertipu, karena yang tidur di tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan Muhammad lolos dari makar mereka. Dan tidak berhenti di situ. Ketika Nabi kita berada di Gua Thur, ini menarik untuk kita cermati supaya kita yakin bahwa perjuangan Islam ini, pejuang Islam ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik selamat dari kezaliman orang itu, atau selamat menjadi syahid karena terbunuh dalam perjuangan itu. Itu selamat juga namanya. Jadi jangan dianggap selamat itu selamat tidak kena, tapi bisa saja selamat menjadi syuhada, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun terus melakukan pengejaran. Kalau mereka menemukan Muhammad di dalam perjalanan. Ini menarik untuk kita cermati supaya kader-kader rela mati itu harus senantiasa dipersiapkan. Operator-operator perjuangan itu harus tetap ada, supaya generasi ini tidak pernah putus. Sebagaimana Rasul menjaga dan memelihara Abu Bakar, menjaga dan memelihara Ali bin Abi Thalib. Menarik sekali ketika Muhammad berada dalam Gua Thur ini dan beliau tertidur. Kemudian musuh sudah berada di mulut gua. Tapi lagi-lagi mereka pun berdebat. Ada yang mengatakan Muhammad ada di dalam. Ada yang mengatakan bagaimana mungkin Muhammad ada di dalam? Tidak ada bekas, tidak ada jejak kakinya, jejak perjalanannya. Nah, Muhammad tertidur, tenang aja. Yang gelisah itu Abu Bakar. Maka kita seharusnya, kalau ada pemimpin Islam diganggu, seharusnya kita gelisah. Kalau kita memang harapkan reda dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, harus gelisah. Kalau umat ini atau Islam ini diganggu, harus gelisah. Bukan gelisah berkaitan dengan pribadi, tapi menyelamatkan pemimpin-pemimpin Islam itu. Kan pemimpin Islam dikerjakan terus sekarang di bangsa kita ini. Terasa adanya. Maka harus ada orang yang gelisah, risau terhadap pemimpinnya. Ketika mereka risau Muhammad takut dibunuh oleh para pemuda ini, Abu Bakar juga ada mengatakan digigit ular, ada mengatakan kalajengking, ada mengatakan lipan. Yang mana saja, yang jelas itu membuat rasa takut luar biasa. Karena rasa takut Muhammad dibunuh dan juga sakitnya digigit oleh binatang berbisa, maka Abu Bakar pun meneteskan air mata. Rasa takutnya Muhammad terbunuh, dan yang kedua rasa sakitnya menahan gigitan daripada binatang berbisa itu. Akhirnya Muhammad pun terbangun dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, gerangan apa yang membuat Anda menangis? Kenapa kau suasana gestur Anda kau takut? Bagaimana tidak takut ya Rasulullah? Musuh sudah ada di luar. Sekali saja masuk dalam gua, Anda dibunuh. Dan yang kedua, saya juga digigit oleh binatang berbisa." Apa kata Rasul? La takhaf wa la ta'zan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih.
sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Artinya pemimpin yang hebat itu senantiasa menanamkan di dalam diri umatnya atau para pengikutnya untuk jangan pernah takut, jangan sedih. Selama kita berjuang karena Allah, Allah senantiasa bersama dengan kita. Akhirnya Rasul pun selamat sampai ke Madinah. Ini adalah secuil sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala hak di permukaan bumi ini, yang semoga menjadi kekuatan kita untuk mengambil bagian dalam perjuangan menegakkan kebenaran, ikut berperang serta di dalam membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fattabini ya ulil absar la'allakum turhamun. Sidang Jumat yang mulia, sebelum khutbah kedua ini kita tutup dengan doa. Tentu teknis operasional program kerja Nabi ketika berada di Madinah, yang kalau dikaitkan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, yang pandemi Covid yang terus naik, meningkat terus di negeri ini, ternyata program Nabi ketika berada di Madinah yang sekaligus solusi di dalam mengatasi persoalan apa saja, ternyata ada 4. Program apa itu? Ya ayuhan nas afsus salam. Program pertama ketika Nabi berada di Madinah adalah sebarkan salam. Ini sebenarnya yang paling dahsyat. Sebarkan keselamatan dimanapun Anda berada. Karena orang-orang yang selamat ini tidak akan diganggu oleh Covid. Selamat pikirannya, selamat hatinya, selamat jasadnya, selamat semua saudara-saudaranya. Dan gerakan kehidupannya adalah gerakan keselamatan, bukan untuk menakut-nakuti. Sehingga kalau mereka diberi tugas untuk menakut-nakuti, mereka menolak demi Allah. Saya haram untuk menjadi seorang buzzer, karena ini dilarang. Ini melakukan makar kepada orang yang tidak bersalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasilul arham, gencarkan silaturahim. Inilah Nabi, sederhana sekali kan, silaturahim kepada saudara-saudara kita. Yang kalau di Hidayatullah itu ada namanya dakwah fardiyah. Setiap hari Sabtu kader-kader Hidayatullah itu silaturahmi ke toko-toko. Itu perintah. Ini tidak asik sendiri menyendiri. Silaturahim berbagai macam cara. Silaturahim antar halakah, harokah dilakukan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa diselesaikan dengan keutamaan-keutamaan ilmu yang dimiliki. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waitumut ta'am, gemar memberi makan, kasih makan. Ini perintah sebenarnya. Jadi ini di era pandemik ini sudah banyak lakukan. Saudara-saudara kita yang harus mengumpulkan dana-dana saudara-saudara untuk dibagi-bagi kepada orang yang tidak punya kemampuan, penting kasih makan. Yang sakit dicarikan dana, di samping untuk sehat dan juga untuk bisa untuk makan. Dan ini sebenarnya lobby yang paling dahsyat adalah kasih makan. Cuma ini banyak dilupakan oleh umat Islam saat ini. Kalau suka memberi makan, ini juga jadi enak, dada kita jadi enak juga. Dan saudara-saudara kita jauh daripada bersangka kepada kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang sangat fundamental adalah wasallu bil lail wan nasun niyam. Bangun sholat malam ketika orang pada tidur semua. Ketika orang melakukan makar kepada bangsa ini,
dengan suburkan ideologi komunis. Dan banyak para pemimpin kita berkiblat ke Cina, bangsa kita ini. Oke lah, kalaupun kita tidak melakukan demo besar-besaran, buat kita yang memang dekat dengan Allah, berdemo di hadapan Allah itulah yang sungguh sangat luar biasa untuk menghancurkan kepalsuan mereka. Nah, kalau 4 hal dilakukan, apa kata Rasul? Tadawla jannata bisalam, tadawla jannata bisalam. Mereka akan masuk surga dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan melalui tahun baru Hijrah ini kita melakukan perubahan besar-besaran, melakukan kebaikan terus-menerus berkesinambungan tanpa henti, melakukan amal-amal saleh kepada siapa saja, baik dibutuhkan atau tidak, kita tetap melakukan gerakan amal soleh kepada siapapun yang membutuhkan atau tidak membutuhkan. Kita melakukan gerakan itu dalam rangka meningkatkan tingkat kenyamanan dan kegembiraan dalam berbangsa dan bernegara. Innallaha malaikatahu